gelap gulita menjadi terang benderang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selama ini telah mendoakan saya sehingga saya bisa lulus itu. Dan terima kasih untuk teman-teman mau ya mengisikan waktunya untuk kita saling sharing dimana ilmu yang saya dapat selama TGP. Ternyata teman-teman yang kami bahas adalah tentang pendidikan, pemikiran, filosofi Ki Hajar Dewantara. Apakah filosofi Ki Dewantara sungguh sangat luar biasa, subhanallah sekali lah teman-teman, tentang pemikiran dari Dewantara ini. Menurut saya ya, kita ada sesi tanya jawab, ada sesi tanya jawab juga saya punya tugas. Sebelum saya ke materi selanjutnya, saya akan ceritakan gitu ya. Kita selama ini tahu Ki Hajar Dewantara itu adalah cuma pahlawan pendidikan nasional gitu ya. Ternyata Ki Hajar Dewantara itu ketika di zaman dunia Belanda, pendidikan itu tidak semua rakyat Indonesia menikmati gitu. Yang menikmati itu hanya orang-orang tertentu, yaitu para pegawai, petani gitu ya, yang bisa dimanfaatkan orang kolonial Belanda untuk kepentingan pribadi gitu, untuk sebagai pekerja. Jadi gagasan Ki Hajar Dewantara itu dedikasi terbesar beliau ketika itu yaitu mendirikan perguruan taman siswa. Memang luar biasa, subhanallah sekali lah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya. Ki Hajar Dewantara mengatakan rumah itu adalah sekolah, kita semua adalah guru ya. Kita belajar dari siapapun, itulah guru kita, termasuk anak didik kita ya. Sayang sekali gitu ya, selama ini kita belum maksimal untuk sebagai pendidik. Apa sih yang harus dipunyai gitu ya, seorang pendidik itu apa gitu ya. Mungkin kita sebagian tidak gitu, sebagian maksimal tidak maksimal gitu ya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara yang saya bilang itu ini gitu, tiga pokok ruh yang harus dimiliki seorang pendidik gitu. Kalau Ki Hajar Dewantara bilangkan trilogi. Yang pertama, trilogi itu adalah Ingarso Tulodo, dua Ingmadia Mangunkarso, yang ketiga Tuturi Handayani. Ingarso Tulodo itu apa gitu ya? Ingarso Tulodo itu adalah seorang pendidik di depan. Dia itu sebagai teladan atau contoh atau role model bagi anak didiknya, yang patut ditiru dan digugu gitu ya. Jadi kalau kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu. Selama ini kita kurang memaksimalkan itu ya. Kalau nggak tahu lah gimana. Jadi kedepannya sama-sama kita teman-teman, ayo berani berubah, berani berubah, berani menghadapi tantangan, selalu terus belajar dan belajar untuk meningkatkan kualitas profesional kita sebagai seorang pendidik. Seorang pendidik itu bukan saja untuk menyalurkan ilmunya. Kalah kita dengan Mbah Google gitu kalau soal pengetahuan. Mbah Google lebih pandai daripada kita gitu. Tetapi apa yang didapat dari Mbah Google yaitu karakter, membangun karakter anak didik kita. Yang kedua adalah Ingmadia Mangunkarsa, yaitu di tengah seorang pendidik harus dapat gitu ya, menciptakan prakarsa atau ide, meningkatkan, membangun imajinasi anak-anak didik kita gitu ya, bukan memendam imajinasi itu. Yang tiga, apa sih yang dimiliki seorang pendidik, yaitu Tuturi Handayani, yaitu sebagai pendidik harus bisa memberikan dorongan, semangat, arahan atau sebagai motivator. Karena kita ini adalah motivator dan fasilitator bagi anak didik kita gitu ya. Nah, itulah tiga ruh yang benar-benar yang harus kita miliki sebagai pendidik. Oke lah teman-teman, mungkin kita selama ini sebagai pendidik cuma sampingan atau apa. Ayo sama-sama kita memulai lagi, luruskan niat bahwasanya aku harus memiliki ini gitu. Aku sudah terjun di dunia pendidikan sebagai contoh bagi anak didikku dan masyarakat gitu ya. Nah, yang kedua, yang
selanjutnya adalah dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan, satu, menuntun. Maksudnya apa gitu ya? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak gitu, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, tak sebagai manusia pun atau sebagai anggota masyarakat. Jadi kita bukan menuntut anak. Selama ini kita menuntut anak harus kayak gini gitu. Padahal kita itu harus menciptakan, menuntun anak ke arah yang lebih baik, karena dasar pokok anak itu dari rumah, pendidikan keluarga. Itulah yang menuntun anak-anak itu. Kedua yaitu sebagai petani. Maksudnya petani atau tukang kebun. Maksudnya apa? Ya, seorang petani hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik gitu ya, seolah-olah gitu. Misalnya kita menanam padi atau jagung, ya kan, kita hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman pada padi dan lain sebagainya ya. Kita lah petani, kita lah tukang kebunnya. Bagaimana jagung dan padi itu akan tumbuh, akan berbuah, menghasilkan bagus. Kita harus tahu ya, apa ya, gimana gitu cara menanam padi, jagung yang bagus, yang baik. Enggak mungkin kalau kita tanam padi harus jadi jagung harus dari padi gitu ya. Nah, itulah istilah. Jadi kita mendidik anak itu unik. Anak itu mempunyai keunikan yang tersendiri, mempunyai apa ya, skill yang berbeda-beda, mempunyai potensi yang berbeda-beda. Tidak mungkin ikan disuruh berenang gitu kan, ikan disuruh terbang, burung disuruh berenang, tidak mungkin gitu. Jadi sesuai dengan potensi anak gitu cara mendidiknya. 3 karakter anak itu, misalnya anak audio, anak kinestetik, dan anak visual. Berbeda-beda cara kita menghadapinya gitu. Yang ketiga adalah budi pekerti. Maksudnya itu karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga membuktikan tenaga semangat. Budi pekerti, belajar akhlakul karimah kata kita sebagai muslim. Jadi utamakan apa? Akhlak ya. Apa aja yang harus kita ya, sederhana aja gitu ya. 3 kata yang baik, salam, terima kasih, tolong, maaf ya, itu ringan tapi susah untuk diucapkan. Ada pembiasaan lainnya. Yang keempat yaitu bermain. Nah, ini bermain. Jadi belajar itu bermain, karena kodrat alami anak-anak itu adalah bermain gitu ya. Kita dari kecil juga bermain gitu. Tidak bisa dipaksakan, tetapi anak-anak itu harus diarahkan ya, agar tertarik ke motornya, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang menghasilkan karya, cipta karya, pekerti. Itu sudah ada pada anak. Kata Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan selembar kertas. Anak itu sudah mempunyai dari lahir kodratnya, bakatnya, minatnya, skillnya sudah ada sejak lahir melalui garis-garis tangannya. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Tinggal kita lah mengarahkan anak gitu, tidak meleset gitu ya, atau tidak meleset gitu dengan cara bermain yang menyenangkan. Makanya sekolah dikatakan ada taman. Kalau kita pemikiran taman itu apa? Indah, menyenangkan gitu ya, happy. Apalagi kita guru PAUD gitu ya, boleh anak diajarkan sosialistis, tapi ada metodenya gitu. Bagaimana sebelum anak pandai menulis, bagaimana anak belum pandai membaca, berhitung dengan cara bermain, pra menulis, pra berhitung, pra membaca, apa teknik-teknik yang harus kita lakukan sebelum anak memegang pensil yang benar-benar gitu ya. Yang kelima adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak atau menghamba pada anak lebih mementingkan sang anak daripada karirnya. Ya, sendiri seorang pendidik melakukan segala sesuatunya harus ikhlas, tanpa pamrih, tidak menuntut apapun pada anak.
Nah ini sistem among katanya. Nah kalau jadi benar bilang among itu berarti padaannya gitu ya. Kasih kesempatan anak-anak itu untuk lebih kritis, lebih anak-anak itu menalar, mengeluarkan inspirasinya, apa ide-idenya gitu ya. Kasih kesempatan mereka. Selama ini mungkin kita enggak, udah kita kasih ini dah kerjakan, ini enggak ada yang lain gitu ya anak-anak. Dan kita hargai semua apa yang dia lakukan kepada apa yang dia buat gitu jangan karena among katanya kan itu kita ngomong jadilah kita itu pendidik itu keluarga mamanya gitu ya. Ini Ki Ajeng yang cara ini mengambil ilmu dari pasti anaknya yang ABK dan berfungsi tidak mendengar. Ini kita dari among ini. Terus untuk kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah kita bisa melahirkan yaitu generasi yang Pancasilais gitu ya. Jadi termasuk juga merdeka dalam belajar gitu ya. Yaitu apa generasi yang Pancasilais itu kan? Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka kreatif gitu ya, kreatif banget gitu ya. Apalagi anak-anak TK, kreatif, idenya banyak. Semua kita hargai mereka. Ketiga, mereka bernalar kritis. Keempat, gotong royong. Kelima, mandiri. Keenam, berkebinekaan. Mandiri dalam arti kata apa gitu? Mandiri bisa gitu, tanpa dibantu guru. Mereka sudah buat sendiri. Maksudnya yang lain-lain kecil-kecil, buka sepatu sendiri, membereskan mainan sendiri, malah bisa membantu menolong teman-teman yang lain, gotong royong. Ini yang kurang gitu. Nanti kedepannya kita buat planning gitu, apa ya, kita buat gotong royong, kita menanamkan rasa gotong royong kepada anak didik kita. Karena berkebinekaan itu beragam suku budaya kita gitu. Jadi untuk aspek ini apa yang harus kita lakukan, yaitu ayo kita maksimal merdeka belajar dengan metode Steam and Losspat gitu ya. Steam and Losspat itu selama ini kita buat tetapi tidak maksimal gitu ya. Ayo kita buat, nanti kita buat strategisnya bagaimana merdeka belajar tercapai untuk anak-anak. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk kita saya berbagi ilmu dan saling sharing-sharing. Salam dan bahagia untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga karena Ibu Ica telah lulus sebagai calon guru penggerak. Selama mengenal beliau, saya melihat bahwa Ibu Ica adalah sosok guru yang mengayomi bukan hanya untuk anak